action let's go 수업 건물을 찾으러 Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aninda Trina Halizah, NPM 20233235000046. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Heri selaku dosen mata kuliah komunikasi bisnis dan teman-teman semua yang menonton video ini. Di sini saya akan berbicara tentang transformasi digital dalam bisnis retail. Nah, pada perkembangan zaman yang semakin pesat ini, tentunya usaha retail semakin menghadapi tantangan serius, baik dengan munculnya pesaing baru di bisnis retail maupun biaya operasional yang semakin meningkat dan tak sebanding dengan pendapatan. Nah, hal itu telah membuat beberapa perusahaan retail gulung tikar. Nah, transformasi digital ini nih yang udah ngebuat perubahan drastis dalam bisnis dan operasional perusahaan. Banyak perusahaan yang telah mendapatkan keuntungan dari sisi efisiensi, biaya operasional maupun peningkatan pendapatan dengan melaksanakan transformasi digital ini. Nah, emang pada dasarnya hal ini merupakan tujuan utama dari transformasi digital dalam bisnis retail. Nah, sebelumnya apa sih transformasi digital itu? Transformasi digital itu adalah sebuah proses di mana perusahaan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja, menjangkau pelanggan dengan cara baru, dan secara keseluruhan memastikan mereka tetap relevan di pasar yang terus berubah. Nah, salah satu manfaat transformasi digital ini adalah automatisasi yang meningkatkan efisiensi operasionalnya. Sedangkan untuk bisnis retail sendiri itu adalah kegiatan marketing yang melibatkan penjualan sampai pendistribusian barang yang secara langsung ditunjukkan pada konsumen akhir untuk dikonsumsi secara pribadi. Dan bisnis retail ini tidak untuk dijual kembali. Pebisnis yang menjalankan bisnis retail ini juga disebut dengan pengecer atau retail. Biasanya para retailer ini membeli barang dari seorang produsen atau supplier dalam kota yang besar. Hal ini dilakukan untuk mendapat harga beli atau modal yang lebih murah. Kemudian memprosesnya dan menjualnya kembali ke konsumen akhir dalam jumlah yang sedikit. Kalau diingat kembali, negara kita pernah mengalami wabah COVID-19, di mana pada saat itu semua orang mengalami kesusahan, apalagi untuk para pedagang yang mengalami dampak besar juga. Nah, dari situ di era pasca pandemi, para pedagang harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut, yang dimana pemerintah memberlakukan social distancing, bahkan semua orang disuruh diam saja di rumah dan tidak boleh keluar. Hal tersebut pasti sangat berat dihadapi oleh pedagang. Nah, disinilah peran transformasi digital yang membantu para pedagang di luar sana sampai bisa kembali bangkit seperti sekarang. Ada juga beberapa manfaat dari transformasi digital tersebut, yaitu yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Munculnya teknologi seperti layanan cloud dapat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi di semua jenis proses bisnis. Salah satunya analitik data dengan machine learning yang dapat memberikan wawasan untuk mencapai tujuan bisnis dengan lebih cepat. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Pelanggan di era pasca pandemi ini menginginkan ketersediaan layanan yang konstan di banyak saluran, yang mana artinya tidak berubah, tetap, dan secara terus-menerus bisa digunakan oleh pelanggan tersebut. Mereka juga menginginkan situs web dan sistem komunikasi yang mudah dan nyaman digunakan di perangkat seluler. Yang ketiga itu ada mengurangi biaya operasional.
Investasi teknologi digital dapat mengurangi biaya operasional yang sedang berjalan secara signifikan. Hal ini dapat mengoptimalkan proses bisnis yang ada dan mengurangi biaya, yaitu seperti pemeliharaan peralatan, logistik, dan pengiriman, beban energi, juga beban sumber daya manusia, beban dukungan pelanggan. Nah, secara khusus, hal tersebut dapat mencapai penghematan biaya karena transformasi digital dapat membantu kita melakukan hal. Untuk apa? Untuk yang pertama itu bisa menghapuskan atau menggantikan alur kerja intensif sumber daya tertentu. Terus mengurangi biaya pada infrastruktur dan peralatan yang mahal melalui layanan terkelola dan komputasi cloud. Yang terakhir itu mengotomatiskan tugas menggunakan kombinasi sensor secara misalnya perangkat cerdas dan juga machine learning. Nah, berikut ini ada pilar transformasi digital. Nah, yang pertama itu pengalaman pelanggan. Inovasi bisnis yang berfokus pada pelanggan merupakan salah satu pilar kunci yang mendorong transformasi digital. Lebih baik mengadopsi teknologi yang baru muncul hanya setelah mengeksplorasi teknologi tersebut sepenuhnya dalam konteks perjalanan, perilaku, juga ekspektasi pelanggan. Yang kedua itu adalah sumber daya manusia. Karyawan harus merasa didukung dan tidak terancam oleh adopsi teknologi transformasi ini. Nah, model bisnis digital yang baru dapat berhasil hanya jika karyawan menerima dengan sepenuh hati. Hal ini dapat dicapai melalui kombinasi dari melatih karyawan, merekrut talenta yang tepat, mempertahankan talenta yang sudah ada dengan memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Yang ketiga itu ada perubahan. Upaya transformasi digital membuat perubahan di semua bagian bisnis. Perencanaan merupakan hal yang krusial untuk menghindari kerepotan dan kebingungan karena perubahan yang tidak terduga. Nah, hal ini juga mengharuskan untuk menyediakan alat dan lingkungan yang diperlukan untuk keberhasilan transformasi digital. Yang keempat ada inovasi. Transformasi digital dan inovasi merupakan dua hal yang sangat berkaitan, tapi bukan berarti sama. Inovasi itu kan pembangkitan gagasan yang mendorong transformasinya. Jadi perlu membuat ruang untuk komunikasi terbuka, kolaborasi, kebebasan kreativitas yang dimana hal tersebut bisa mendorong karyawan untuk bereksperimen. Nah, setelah suatu gagasan ini diuji, barulah kita dapat melanjutkan transformasi digital untuk diterapkan pada skala besar. Yang terakhir ada kepemimpinan. Para pemimpin bisnis harus proaktif dan memimpin di seluruh transformasi digital, di mana sang pemimpin ini diharuskan berpikir ke depan, mengeksplorasi teknologi dari berbagai sudut yang berbeda, juga harus bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya itu ada jenis-jenis transformasi digital. Yang pertama itu proses bisnis. Nah, jenis ini melibatkan perubahan dalam proses bisnis yang ada dengan menerapkan teknologi digital. Hal ini mencakup otomasi proses manual, terus penggunaan alat kolaborasi digital, integrasi sistem untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mempercepat waktu pelayanan. Yang kedua itu ada produk dan layanan. Pada transformasi produk dan layanan, transformasi digital digunakan untuk menciptakan produk dan layanan baru, lalu untuk meningkatkan fitur dan fungsi tonalitasnya dan juga meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga itu ada komunikasi dan interaksi pelanggan. Dalam transformasi ini berfokus pada perubahan cara organisasi berkomunikasi
dan berinteraksi dengan pelanggan yang mencakup penggunaan platform digital, media sosial, chatbot, atau layanan pelanggan berbasis AI, dan lain-lainnya. Hal tersebut dapat meningkatkan responsibilitas, juga personalisasi, dan kualitas interaksi dengan pelanggan. Lalu yang keempat ada keamanan dan keberlanjutan. Mengingat zaman yang terus maju, transformasi digital ini terus berinovasi dengan melibatkan pada penerapan keamanan siber yang kuat untuk melindungi data dan informasi yang penting, serta juga meningkatkan efisiensi energi dalam operasi bisnis. Yang kelima itu ada organisasi secara keseluruhan. Nah, jenis ini itu tuh mencakup penggunaan teknologi digital untuk mengubah struktur organisasi, memperkenalkan model bisnis baru, juga meningkatkan efisiensi operasional di seluruh departemen, dan menciptakan budaya inovasi yang adaptabilitas. Selanjutnya itu ada langkah penerapan pada transformasi digital. Nah, langkah pertama itu kita harus membangun visi dan strategi. Ini merupakan langkah awal yang pasti harus dilakukan agar kita dapat melihat visinya secara jelas dan memiliki tujuan spesifiknya seperti apa untuk selanjutnya. Hal ini melibatkan penentuan strategi transformasi digital yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Yang kedua ada evaluasi kesiapan digital. Dalam transformasi digital, diperlukannya evaluasi kesiapan digital untuk memahami titik keberadaan. Dalam perjalanan transformasi digital itu melibatkan penilaian infrastruktur teknologi, kemampuan karyawan, budaya organisasi terkait dengan teknologi digital. Nah, yang ketiga itu ada pembangunan keterampilan dan kapabilitas. Dengan menerapkan transformasi digital dapat memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Hal ini dapat melibatkan pelatihan dan pengembangan karyawan dalam bidang seperti analitik data, kecerdasan buatan, atau manajemen proyek digital. Selanjutnya itu identifikasi prioritas. Nah, dalam mengidentifikasi sebuah proses bisnis yang perlu diubah atau ditingkatkan akan membutuhkan beberapa tahapan, yaitu dimulai dari analisis data, wawancara dengan stakeholder, atau evaluasi kompetitif untuk mengidentifikasikan prioritas yang paling penting untuk penerapan transformasi digital ini. Lalu ada perencanaan dan pelaksanaan proyek. Penerapan transformasi digital dengan melibatkan pengenalan teknologi baru diperlukan dalam membuat perencanaan yang terperinci, misalnya menentukan anggaran, jadwal, juga sumber daya yang diperlukan. Lalu pengukuran dan evaluasi. Pentingnya mengukur dan mengevaluasi hal ini dalam kemajuan transformasi digital secara teratur yang melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mengukur dampak keberhasilan dan dari transformasi digital ini. Lalu ada budaya inovasi dan adaptabilitas. Nah, dalam transformasi digital diperlukan juga perubahan budaya organisasi dalam mendukung inovasi dan adaptabilitas. Dengan menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru diterima, maka pengujian cepat dilakukan untuk mempromosikan inovasi digital. Yang terakhir itu ada komunikasi dan keterlibatan stakeholder. Keterlibatan stakeholder dalam seluruh proses membutuhkan komunikasi yang efektif baik internal maupun eksternal. Hal tersebut memerlukan penerapan transformasi digital yang dapat membantu membangun dukungan dan juga kolaborasi. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sudah sampaikan itu adalah
Transformasi digital ini merupakan proses dan strategi penerapan teknologi dalam aktivitas operasional bisnis yang mengubah cara bisnis dalam beroperasi dan melayani pelanggan, baik terkait pemasaran sampai produksi. Nah, transformasi digital bukanlah sekedar tren, melainkan kebutuhan di era saat ini. Karena dengan transformasi digital, bisnis dapat bertahan dalam persaingan melawan para kompetitor. Nah, contoh simpelnya itu ada Gojek dan Grab yang menerapkan transformasi digital dengan membuat aplikasi online. Aplikasi online itu banyak banget di dalamnya itu, misalnya kalau Gojek itu GoPay ya, ada GoPay, jadi bisa transfer kemana-mana juga bisa untuk mengambil barang, juga mengantar makanan gitu. Jadi hal tersebut tuh memudahkan masyarakat dalam kebutuhan sehari-harinya. Nah, melalui berbagai contoh perusahaan tersebut yang menerapkan transformasi digital, kita nih dapat melihat bagaimana teknologi membantu memajukan bisnis, terus meningkatkan efisiensi, juga memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Karena itu, transformasi digital sangat penting bagi para pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya di masa era ini. Sekian yang saya sampaikan pada materi transformasi digital dalam bisnis retail. Semoga teman-teman yang menonton video saya dapat mengerti dan juga dapat memahami. Cukup sampai sini, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.